6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Khusus pada kebakaran ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan disebabkan oleh pengaruh kemarau panjang El Nino. Sama gula, nanti kita akan kedatangan gula di Januari itu 100 ton. Kalau harga kemungkinan ada kenaikan karena mengikut harga perolehannya di pabrik, Mbak. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau catat peristiwa kebakaran sebanyak 167 kali di tahun 2023. Pasokan gula pasir Bulog Bau-Bau akan tiba di Pelabuhan Murhum awal tahun ini sejumlah 100 ton. Saudara, kita ke berita yang pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau catat peristiwa kebakaran sebanyak 167 kali di tahun 2023, tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Khusus pada kebakaran ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan disebabkan oleh pengaruh kemarau panjang El Nino. Peristiwa kebakaran di Kota Bau-Bau terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat di sepanjang tahun 2023, peristiwa kebakaran terjadi sebanyak 167 kali. Tercatat terbanyak sejak 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masad dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 merinci 167 kali peristiwa kebakaran itu terdiri dari 128 kali kebakaran lahan dan 25 kali peristiwa kebakaran bangunan. Khusus pada kebakaran ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan disebabkan oleh pengaruh kemarau panjang El Nino, karena di tahun 2022 damkar Bau-Bau dalam penanganan kebakaran itu 22 kali, sementara di tahun 2023 167 kali. Muhammad Masad menjelaskan untuk kebakaran bangunan terdiri dari peristiwa kebakaran rumah sebanyak 15 kali dengan jumlah 24 buah rumah, kebakaran dapur 4 kali, kebakaran warung 2 kali, kebakaran gedung 2 kali, kebakaran gudang 1 kali, kebakaran ruko 1 kali, dan untuk kebakaran lainnya sebanyak 14 kali. Sementara itu, puncak terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino di Kota Bau-Bau itu terjadi sejak bulan Agustus, September hingga di bulan Oktober 2023. Karena berdasarkan data yang kami rilis, di bulan Agustus terjadi 32 kali kebakaran dan di bulan September 59 kali dan di bulan Oktober mengalami penurunan 45 kali, November juga ikut menurun 11 kali dan di bulan Desember 3 kali. Selain itu, di sepanjang tahun 2023, Dinas Damkar dan Penyelamatan juga menangani kasus penyelamatan sebanyak 74 kali, terdiri dari penyelamatan hewan sebanyak 55 kali, pelepasan cincin 14 kali, dan lainnya 5 kali. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pasokan gula pasir Bulog Bau-Bau akan tiba di Pelabuhan Murhum awal tahun ini sejumlah 100 ton. Harga gula pasir di Bau-Bau naik sejak beberapa bulan terakhir hingga Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Ketersediaan gula pasir di gudang penyimpanan Bulog untuk kebutuhan komersil telah lama kosong. Hal itu membuat harga gula pasir di pasar tidak terkendali dan naik hingga Rp18.000 per kilogram. Permintaan Bulog sejak beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Dikonfirmasi RRI Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Syarul Budi menyebutkan, stok gula pasir Bulog yang akan datang bulan Januari ini sejumlah 100.000 kilogram atau 100 ton. Harusnya gula pasir tersebut telah masuk pada akhir tahun, namun karena kepadatan di pelabuhan membuat pengiriman gula
tertunda hingga awal tahun 2024. Syahrul memastikan harga gula pasir akan naik sedikit sebab perolehan gula pasir pun naik dari pabrikan gula di Blora, Jawa Timur. Sebelumnya Bulog Bau-Bau memasarkan gula pasir seharga Rp14.000 per kilogram. Sama gula nanti kita akan kedatangan gula di Januari itu 100 ton. Kalau harga kemungkinan ada kenaikan karena mengikut harga perolehannya di pabrik, Mbak. Kalau harga kita belum tahu karena kita belum terima informasi mengenai harganya, Mbak. Tapi kalau begitu barangnya tiba mungkin harganya sudah update. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan tak menampik harga gula pasir beberapa bulan terakhir naik mulai dari Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir kata Ali Hasan karena faktor musim panas berkepanjangan membuat pabrik gula kekurangan stok. Pasokan gula pasir yang didatangkan Bulog diharapkan dapat menstabilkan harga gula pasir di pasar seperti sedia kala mulai dari Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Jadi memang gula pasir ini sekarang harga di pasar itu bervariasi harganya di pasar. Ada yang Rp18.000 juga, ada yang Rp17.000. Nah, karena memang pengambilannya mereka ini berbeda-beda ini. Ada pengambilan dari Sulawesi Selatan, melalui Bombana juga ada, kemudian juga dari Surabaya. Harga gula pasir ini sekarang memang ada kenaikan karena faktor cuaca kemarin panas berkepanjangan sehingga di pabrikan juga kekurangan stok. Pengaruhi harga-harga di Bau-Bau, termasuk dari daerah lain secara nasional, bukan hanya Bau-Bau. Sementara itu untuk pasokan komoditi lainnya dari Bulog Bau-Bau seperti beras aman hingga Maret mendatang, Bulog masih menguasai pasokan beras medium 2.500 ton, beras premium sejumlah 270 ton, dan minyak goreng 50.000 liter. Harga beras medium sesuai dengan head pemerintah Rp54.500 per 5 kg atau per kilonya Rp10.900, sedangkan minyak goreng sesuai dengan head Rp14.000 per liter. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menargetkan angka pengangguran turun dari 5,39% menjadi 4,9% melalui beberapa program. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Jadi salah satunya selain untuk job fair, kemudian kita melakukan on job training. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau menargetkan menurunkan angka pengangguran di kota pemilik benteng terluas di dunia ini dari 5,39% atau sekitar 6.000 orang menjadi 4,9% sesuai rencana kerja pemerintah daerah. Kepala Disnaker Bau-Bau, Moh Abdu menuturkan, untuk menurunkan angka pengangguran tersebut, pihaknya telah menyiapkan beberapa program di tahun 2024, antara lain job fair atau pameran bursa kerja, pelatihan kerja, serta on-the-job training, yakni memegangkan calon pekerja di sejumlah perusahaan. Jadi salah satunya selain untuk job fair, kemudian kita melakukan on job training. On job training itu kita memagangkan tenaga-tenaga yang kira-kira siap pakai, tetapi belum terserap. Jadi biasanya kalau kita magangkan 30 orang, ya kalau 10 orang yang terserap oleh tempat dia magang, itu kita sudah bersyukur itu. Menurut Abdu, beberapa program tersebut cukup efektif menurunkan angka pengangguran sebagaimana telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja dikatakan Abdu, untuk mempercepat penurunan angka pengangguran di Bau-Bau, sejumlah program tersebut mesti ditingkatkan, misalnya dari sisi jumlah peserta, sehingga butuh dukungan anggaran. Karena kan kita danai semua itu. Kemudian kalau misalkan yang namanya on job training, kan kita biayai dia punya transportasi. Kalau misalkan anggarannya cukup, ya kita kalau bisa 100 orang magang, 100 orang. Menurut Abdu, untuk menurunkan angka pengangguran menjadi 4,9% tidaklah mudah, sehingga butuh keseriusan, kolaborasi, dan sinergi dari semua pihak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pelaku usaha di Bau-Bau bersyukur terima bantuan peralatan usaha dari Dinas Perdagangan setempat. Bantuan Dinas Perdagangan kepada pelaku UMKM berupa peralatan pertukangan hingga etalase jualan. Kembali dilaporkan WAOD Nurliani. Zamria, salah satu penerima bantuan alat penunjang usaha dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Disperdaging Kota Bau-Bau, tak menyangka pergantian tahun membawa berkah untuk usahanya. Penjual gorengan di Pasar Romeo ini menerima bantuan 1 unit etalase sediaan pemerintah daerah. Kepada Riri, Zamria bersyukur masuk dalam deret dari 110 orang penerima bantuan etalase pemerintah. Sebelumnya, ibu yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Romeo ini mengaku pernah menerima bantuan kompor dari dinas lainnya. Etalase dan gerobak usaha merupakan impian untuk menunjang usaha gorengannya. Pernah juga saya dapat bantuan
kompor itu hari kan kita menggoreng toh. Iya. Nah, ini dia taruhkan saya kalau katanya gimana etalase. Saya mau minta gerobak tapi karena gerobaknya sudah habis ya apa boleh kita bisa aja etalase. Untuk kita simpangan kue-kue itu kita jual goreng ini. Di akhir tahun 2023, Dinas Perdagangan Kota Bau Bau menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada pelaku UMKM. Hingga awal tahun 2024, distribusi ke penerima bantuan masih berlanjut di kantor dinas. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Bau Bau, Dedi Jabir, menuturkan bantuan dari bidangnya berupa etalase 110 unit, gerobak jualan 28 buah, dan kandang ayam 20 buah. Di bidang saya itu gerobaknya ada 28 unit. Kalau untuk etalasenya ada 110 buah. Kalau untuk gerobak kandang ayam ada 20. Sementara itu di bidang perindustrian berupa mesin parut kelapa 10 unit, perbengkelan las 6 paket, benang tenun 1.845 gulung, alat tenun 40 paket, pertukangan batu 17 paket, bantuan untuk pertukangan kayu 8 paket, mesin jahit 9 unit, mesin obras 14 unit, mesin es kristal 1 paket, mixer 10 unit, dan alat percetakan 3 paket. Wadi Nurliani, reporteri Bau Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau Bau catat peristiwa kebakaran sebanyak 167 kali di tahun 2023. Pasokan gula pasir Bulog Bau Bau akan tiba di Pelabuhan Murhum awal tahun ini sebanyak 100 ton. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.